ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia, bersama Kadif Am Devi Karam Kiai Haji Ahmad Said Asrari bersama rombongan. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadza al-masjid al-mubarak. Yang kita muliakan Al-Ustaz Imam Syamsi Ali, Presiden Masjid Al-Hikmah Bapak Haji Muhammad Thaha Pajaja, beserta segenap pengurus Masjid Al-Hikmah, para orang tuaku, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang berkat izin dan petunjuknya kita semua dapat bersua bersilaturahim pada sore hari yang berbahagia ini dalam rangkaian pengajian bersama Wakil Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Zulfa Mustafa. Pak Kiai, sebenarnya ini sudah masuk musim summer ya, musim panas ya. Tapi Kiai Sarari tadi mengatakan ini kayaknya musim dingin ya. Ya. Mungkin cuacanya tambah sedikit dengan kehadiran antum di tengah-tengah kita di Masjid Al-Hikmah, di tengah jamaah Masjid Al-Hikmah New York ini. Saya teringat dengan sebuah syair minasyair al-Buhturi di khilaf al-Abbasiyah, ataka rabi'ut talqu yakhdalu dhahika minal husni hatta kad an yatakallama. Telah datang kepadamu musim semi yang berseri-seri dengan senyuman yang menghias menjadi sebuah keindahan yang membuatnya hampir berbicara. Kita mewakili perasaan hati Bapak dan Ibu yang tentu sangat bahagia dapat bersua, dapat bersilaturahim dengan Pak Kiai pada kesempatan yang berbahagia ini. Semua ini kita maknai sebagai karunia dan anugerah yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, mendapatkan kehormatan kunjungan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama Indonesia. Mudah-mudahan ini adalah merupakan kunjungan yang membawa kebaikan dan keberkahan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Saya mengajak mari kita semua kita membuka pertemuan kita, pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan tamu atas nama jamaah dan pengurus Masjid Al-Hikmah New York, kami mohon kesediaan Al-Ustaz Imam Syamsi Ali. Ya, falyatafaddal mashkuran. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Zulfa Mustafa dan Ibu, Wakil Ketua Umum PBNU Tanfidiyah dalam hal ini, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Asrari dan Ibu juga, dan rombongan yang hadir pada sore hari ini. Sungguh sebuah kehormatan sekaligus kebahagiaan bagi kita semua, sebuah tradisi juga bagi kita di Masjid Al-Hikmah ini, bahwa setiap ada tamu-tamu yang datang dari negeri kita tercinta, kita harapkan bisa berkunjung ke silaturahmi kita. Karena walaupun kita hidup dalam dunia yang serba terbuka secara informasi dan tentunya berita-berita begitu sangat dekat dengan kita, tapi beda rasanya ketika kita mendengarkan langsung dari the first hand. Saya atas nama kita semua jamaah di sini, biasanya Pak Kiai yang menyambut itu presiden pengurus, tapi kali ini kita punya presiden ini bicaranya kurang tapi banyak kerja.
Bicaranya kurang tapi kerjanya banyak. Jadi terkadang nggak mau bicara tapi insya Allah lihat masjid kita bersih, teratur insya Allah. Dan mudah-mudahan makmur terus. Kita selama jamaah menyampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bi hudurikum. Mudah-mudahan kehadiran Pak Kiai dan keluarga dan rombongan PBNU ini membawa keberkahan dan kebaikan kepada kita semua. Kita cinta Indonesia sebagaimana kita cinta dengan Islam. Dan ini salah satu hal yang Pak Kiai sampaikan bahwa ya itulah Indonesia kita. Loyalitas kepada bangsa dan agama itu nggak pernah terpisahkan. Dan ini adalah ciri khas daripada diaspora Indonesia di luar negeri. Bahkan saya tahu ada orang di sini datang sebelum merdeka Indonesia. Cintanya kepada Indonesia tidak pernah hilang. Dan masih merasa saya orang Indonesia, saya orang Indonesia. Nah itulah atraksi, daya tarik yang dimiliki oleh Indonesia. Masyarakat Indonesia, Pak Kiai di Amerika ini tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan masyarakat lain. Kalau di kota New York ini mungkin ada sekitar 3.000 barangkali atau 6.000 New Jersey Muslim dan non-Muslim sekaligus. Tapi ukurannya biasanya kalau kita Idul Fitri ada sekitar 2.000-an lah barangkali yang datang. Itulah ukurannya Muslim Indonesia di New York dan sekitarnya. Dibandingkan dengan Bangladesh yang sampai hampir 100.000 di kota New York ini. Jadi kita sangat kecil, tapi insya Allah kita punya niat yang baik dan tetap beriktikad untuk selalu menampilkan bahwa Indonesia itu adalah largest Muslim country. Indonesia adalah negara Muslim terbesar dunia, sehingga kita harus berani tampil ke depan untuk menyampaikan bahwa kita tidak kurang-kurang dari siapapun. Ada 5 masjid kita yang dimiliki oleh warga Indonesia di Amerika. Pertama adalah ini, dan ini adalah masjid milik warga Indonesia pertama di seluruh dunia. Karena di Belanda ada memang, tapi itu hanya dibelikan oleh Pak Prostejo, tapi milik orang Belanda, orang warga sana. Di Bosnia ada, dibeli oleh Pak Harto, tapi itu juga dikelola oleh orang Bosnia. Tapi yang pertama kali dibeli, dimiliki, dikelola adalah Masjid Al-Hikmah. Diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1995 oleh Pak Tarmizi Tahir ketika. Yang kedua kemudian Philadelphia Masjid Al-Falah yang Pak Kiai sudah berkunjung. Dedikasi teman-teman kita di sana walaupun bekerja kasar banyak ya, tapi masih mampu beli apartemen menjadikan masjid kecil, tapi itu menjadi kebanggaan kita semua. Yang ketiga kemudian Washington DC namanya Imam Center. Atas bantuan PSB ada satu gereja besar dibeli, sekarang sudah menjadi masjid. Kemudian keempat Masjid Istiqlal di Houston, itu juga cukup besar dari gereja juga. Dan yang terakhir ini baru beberapa bulan lalu diresmikan dari gereja yang cukup besar di LA, namanya Masjid Al-Tahir. Dulu gereja. Jadi Ibn Ali ini dibeli oleh keluarga Erick Tahir, namanya Masjid Al-Tahir. Jadi dari 5 masjid ini 3 dari gereja, yang di Washington, yang di Istiqlal, dan di LA. Dan mudah-mudahan kita terus melangkahnya. Walaupun harapannya pada dalam satu kota nggak perlu 2 masjid Indonesia. Kenapa? Karena kita kecil, kasihan. Ya. Jadi satu saja. Gitu. Karena yang satu ini pun nggak full juga dengan Indonesia nih. Jadi Pak Kiai mohon doa dan kami semua sangat gembira sekali menyambut kunjungan ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Dan insya Allah NU bersama dengan seluruh anasir, seluruh elemen anak-anak bangsa kita akan tetap insya Allah memperjuangkan kemajuan, kesuksesan Islam dan bangsa kita dan negara. Saya kira demikian. Assalamualaikum Ibu, selamat datang. Allah muji'in, biasanya ditutup dengan seperti tradisi NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imam Syafi'i. Yuqal al-ilmu nurun wal jahlu dhalam. Ilmu adalah cahaya dan kejahilan itu adalah kegelapan. Jamaah Masjid Al-Hikmah Indonesian Community merindukan cahaya yang insya Allah langsung akan disampaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama Indonesia, oleh Wakil Ketua Umum PBNU yang merupakan titisan dari Al-Alim Al-Allama Kiai An-Nawawi Al-Bantani, kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji
Haji Zulfan Mustafa Iyahu falyatafaddal mashkuran ma'jur. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam ala hablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Mukarram Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Katib Am Syuriah PBNU, Imam Syamsi Ali, Mukarram Fadilatul Ustaz Imam Syamsi Ali, ismuhu nafsul musamma Kasyamsi. Kemudian Al-Mukarram Syekh Al-Ustaz Abu Tahir, Presiden apa namanya tadi? Masjid Al-Hikmah. Masya Allah, memang harus begitu ya, mesti dikasih jabatan ini jadi presiden, keren. Bapak siapa namanya? Muhammad Taha Jajan. Ya. Ternyata beliau masih keponakan Ki Anwar Musyaddad. Ki Anwar Musyaddad itu pada saat hidupnya terakhir wafat menjadi wakil Islam. Islam itu pemimpin tertinggi, lalu itu wakil. Dan buat beliau ini Kiai Haji Profesor Dr. Anwar Musyaddad itu kiai yang lengkap, mutafannинun wa mutafannинun minal ulumi qal, kata saya, wa mutamakkinun lahu fadlun badal. Ya, orang yang multidisiplin sedikit, termasuk tua beliau itu Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Musyaddad. Saya diberi cerita oleh paman saya, Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin bilang pada saya, dulu kantor kita namanya Kiai Ramli, itulah yang cucu daripada Syekh Nawawi, jadi kakeknya Kiai Ma'ruf, lalu kakeknya lagi gitu. Jadi kami di Syekh Nawawi itu lima generasi Kiai Ma'ruf. Itu pesan pada Kiai Ma'ruf dan cerita. Kata Kiai Ma'ruf, dulu kakek kita bilang begini, ya, kata kakek ini, kamu nanti kalau ketemu sama Kiai Anwar Musyaddad, salam ya, itu teman kakek ketika mukim di Mekah. Kiai Anwar Musyaddad itu buahnya presiden di sini, Masjid Al-Hikmah. Juga Bapak Ibu semua yang hadir, ya, jamaah Masjid Al-Hikmah, insyaallah semua diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini alhamdulillah kami ini dapat silaturahim dan diterima dengan baik oleh seluruh pengurus, terutama oleh Ustaz Syamsi Ali, ya, sehingga sampai 2 kali datang ke Al-Hikmah ini, ya. Sampai 2 kali datang. Kemarin hari Jumat saya ditodong, tiba-tiba kaget juga, saya tidak tahu dalam jadwal diminta khutbah. Ya, khutbah saya diminta campuran pakai bahasa Arab dan bahasa Indonesia sedikit. Di bahasa Arabnya juga Arab maklum. Jadi bahasa Arab saya ini bahasa Arab maklum. Ya, umumnya orang Indonesia ini kan, apalagi saya belum pernah mukim di Timur Tengah, belum pernah belajar di sekolah orang-orang Arab seperti beliau pernah di Mekah, Pak, di Riyadh. Pernah ngajar di Saudi. Di Saudi. Oh, Pakistan, Saudi terus. Ya, saat ini juga pernah di Libya. Jadi ya bahasa Arabnya terbatas. Tapi saya diminta khutbah karena banyak katanya komunitas Arab. Alhamdulillah saya kemarin bisa. Jadi khutbahnya cepat itu salah satunya karena bisanya segitu. Bisanya segitu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau
tadi Pak Imam Syamsi Ali menyatakan bahwa diaspora Indonesia di Amerika ini insya Allah tidak akan pernah melupakan kecintaannya pada Indonesia. Maka saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa memang pada kesempatan saya banyak berkeliling dunia gitu. Dan ini mungkin benua kelima yang saya datangi, jadi sudah lengkap rasanya saya sudah keliling dunia itu, karena ya ada min akbari himmati wa madfahiqan min amadin tawil zurtu Amerika, yani wa kana al-qaran al-khamsa kuntu zurtu. Kata saya, kalau saya sudah datang ke Amerika berarti 5 benua saya sudah datangi, sampai Selandia Baru, sampai utara di Uzbek saya sudah sejarah ke Uzbek, ke Imam Bukhari, sampai ke Maroko, Aqsal Maghrib, ya sampai ke Maroko, sampai ke Andalusia. Ya, saya suka untuk banyak berkeliling karena saya berharap dengan berkeliling itu saya banyak mendapatkan perspektif, ya, banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan wawasan. Kata Syekh Muhammad Alawi bin Abbas al-Maliki al-Muhaddits al-Musnid, seorang ulama dari Mekah, Profesor Dr. Syekh Muhammad Alawi al-Maliki, berkatakan, ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu. Orang itu kalau dia banyak ilmu dan pengalamannya, maka insya Allah ittasa'a sadruhu, hatinya luas. Hatinya luas itu maknanya wise, bijaksana. Orang bijaksana itu cirinya wa qalla inkaruhu 'alan nas, sedikit dia punya sifat ingkar, tidak suka, marah, benci kepada orang yang berbeda dengannya. Kenapa? Karena dia sudah tahu, oh itu misalnya dia begitu karena begini, dan dia tahu. Orang Indonesia itu kadang-kadang ribut karena dia belum tahu. Tahu itu kan bisa lewat baca, bisa lewat melihat dan bertemu. Saya juga datang kemari ini, saya banyak mendapat perspektif. Misalnya di Indonesia, kita tahu orang Indonesia kalau disebut Yahudi langsung marah gitu kan. Ternyata harus bisa dibedakan antara Yahudi dan Zionis gitu. Nah, orang Yahudi yang baik-baik kan begitu kan. Nah, tentu konteksnya berbeda dengan kasus Palestina. Nah, itu sama kayak ada orang melihat sepotong sebagian orang atau mazhab tidak suka langsung karena dia tidak melihat keseluruhan. Padahal kalau dia lihat mungkin akan beda. Bapak Ibu, saya sering sampaikan, kalau kita melihat secara utuh, maka di mana entitas, di mana jamaah dan kelompok, pasti ada orang baiknya, pasti ada orang buruk. Tapi kan orang akan melihat secara umum. Misalnya, kalau kita ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, khususnya Jawa Timur. Jawa Timur itu terkenal sebagai basis NU. Saking kuatnya NU di Jawa Timur, itu nggak ada orang Muhammadiyah, Pak Imam Syamsi Ali berani nyalon gubernur, bupati, wali kota, bahkan kepala desa, pasti kalah. Karena di sana mayoritas NU. Bahkan di terminal Bungurasi, saking kuatnya NU, copetnya aja NU. Saking kuatnya NU. Nah, mungkin kalau kita ke Padang, sama di Padang mayoritas Muhammadiyah. Jangan-jangan malingnya juga ya Muhammadiyah kan begitu. Tapi kan kita harus melihat secara umum. Secara umum orang NU baik, orang Muhammadiyah baik. Perbedaannya sedikit saja, karena saya tulis tadi, saya datang kemari memberi hadiah 2 kitab saya dan 1 kitab yang dicetak khusus oleh PBNU untuk Masjid Al-Hikmah. Ya, ada untuk dibawa ke sini. Di situ nanti ditulis tentang seri karya agung ulama Nusantara dari abad ke-17 sampai abad
dari zaman Syekh Abdul Rauf As-Sinkiri sampai Ki Hasyim Asy'ari. Ya, itu salah satu proyek saya karena saya yang manahi di periode ini oleh beliau ini sebagai wakil ketua umum bidang keagamaan dan kelembagaan. Salah satunya tadi kami itu ya menjaga turas, salah satunya turas ulama kita harus dijaga, tapi juga kita terus mau mengambil yang baru-baru. Kita melakukan sesuatu dan mengikuti perkembangan zaman baru juga, tidak selalu menjaga turas. Nah, ini saya bawa khusus. Salah satu tadi sudah dibaca oleh Ustaz Imam Syamsi Ali. Saya katakan Muhammadiyatun bidahlan tashar wa nahdhatun bihashimin qad istahar. Di antara muridnya kakek saya namanya Syekh Nawawi di Mekah, ketika di Mekah adalah dua pimpinan ormas terbesar di Indonesia. yakni yang pertama Muhammadiyah Bidahlana yang didirikan oleh murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Syekh Haji Ahmad Dahlan. Intasyara far'uha wa nahdhatun bihashimin qad istahar. Dan yang kedua, di antara murid besarnya Syekh Nawawi yang mendirikan ormas Islam terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama, didirikan oleh Bihashimin Kiai Haji Hasyim Asy'ari qad istahara Aisituha, istahara situha. Nah, orang kalau melihat ke atas dan dia tahu bahwa sesungguhnya misalnya NU Muhammadiyah, bahkan Matla'ul Anwar, bahkan Perti, bahkan Al-Wasfiyah, lalu ditarik bahkan Nahdlatul Ulama, itu genealogi keilmuan atau sanad keilmuannya pasti belajar daripada Syekh Al-Bantani, pasti. Saya katakan ma min alim min ulama Jawa, atau dalam kitab itu saya sebut falam yatruk aliman min ulama Jawa kana lahul athar illa wa akhadha anhu aw akhadha an kalami dzati. Tidak ada satu ulama di Jawa dulu itu sebutan buat Nusantara atau Indonesia, atau saya menyebutnya juga kadang disebut Asia Tenggara, illa wa akhadha anhu, kecuali pasti belajar dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Termasuk ulama Malaysia, termasuk ulama Thailand, termasuk ulama Filipina. Dalam kitab itu saya sebut itu ulama-ulama Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, di kitab itu belajar pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kita orang Indonesia bisa gagah untuk orang Malaysia, ulama-ulama ada dulu ngaji dengan ulama kami. Ya, ulama-ulama Thailand ngaji dan ulama kami Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, pada masa Anwar Musaddad, pada masa beliau kami tidak ketemu Syekh Nawawi karena Syekh Nawawi wafat pada tahun 1897. Tapi Profesor Dr. Anwar Musaddad kakek kami ngajinya dengan muridnya Syekh Nawawi, salah satunya ya Syekh Mahfud Termas atau syekh-syekh yang lain yang di bawahnya. Sebab di antara murid-murid Syekh Nawawi ada yang Al-Mu'ammar, dikasih Allah umur panjang, ada yang Syekh Yasin Al-Badani langsung. Nah, hadirin, dalam perjalanan saya keliling itu, saya punya kesimpulan, saya harus banyak bersyukur. Satu, ditakdirkan jadi orang Indonesia, dan kita semua dipikir harus bersyukur. Kenapa Bapak Ibu? Saya pikir Bapak Ibu yang sudah lama di sini juga akan merasakan sama. Setiap kali saya datang ke sebuah negeri, begitu mereka tahu kita orang Indonesia, so mereka sangat respect, hormat, Indonesia, Masya Allah. Bahkan kemarin di Washington, kami menginap di hotel Embassy, depan Embassy, ada orang Tunisia. Jadi apa namanya itu? Ya, pegawai di hotel itu. Begitu tahu kita turun, Indonesia. Dia langsung tahu. Anak Tunisia, Kais. Ditanya oleh Ustaz Mustafa Halul. Kais, aina Laila fil bait. Jadi ibu pernah dengar cerita Laila Majnun? Nah, Laila itu digila-gilai, atau ada orang tergila-gila pada Laila, namanya Kais.
Qais itu kemudian disebut Majnun. Ya, Majnun Laila, orang yang tergila-gila pada Laila. Tapi di Indonesia dibalik jadi Laila Majnun. Yang dianggap gila Lailanya. Nah, itu kan ada syair sangat terkenal dalam kitab Ihya. Ya, Qais bin Amir itu saking tergila-gilanya membuka Al-Ghazali itu tembok rumah Laila dibeluk. Saking tergila-gilanya. Tapi ini cerita sangat sufi. Ya, Al-Ghazali kita tahu dia seorang sufi. Nah, rupanya orang itu kata Al-Ghazali dalam kitab yang saya baca tadi itu di akhir ya, salah satu di antara puncak mahabbah, puncak cinta itu kalau Anda mengaku cinta pada Allah, maka puncak kecintaan Anda pada Allah itu ketika Anda bisa mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Itu baru Anda disebut cinta. Sama seperti cintanya Laila, maaf, cinta siapa namanya? Majnun Qais pada Laila. Ada beri contoh cintanya Majnun ini Qais. Dia tadi begitu dia menciumi tembok, orang bilang Qais gila. Jadilah dia bersyair. Karena ada sebelum bersyair, saya bersyair. Amurru ala diyar diyar Laila, uqabbilu dal jidari wa dal jidara, wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyar. Amurru ala diyar, aku melewati rumah-rumah. Diyar Laila, rumah di mana Laila, wanita yang aku cintai, tinggal. Uqabbilu dal jidari wa dal jidara, aku ciumi tembok rumah-rumah itu. Orang bilang aku gila. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, wahai orang yang bilang aku gila, coba kalian pahami. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, tentu aku juga tahu. Kalau kata orang Betawi, gue juga nggak gila lo yang Raja. Gue juga tahu itu tembok. Kata orang Betawi gitu. Saya juga tahu kalau itu tembok. Saya juga tahu kalau itu rumah. Kenapa aku perlu rumah itu? Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, bukan aku cinta pada rumahnya, walakin hubbu man sakana diyara, tapi aku mencintai orang yang tinggal di dalam rumah itu. Kita tahu Ghazali, kalau Anda mencintai Allah, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, termasuk makhluknya, kita harus ada cinta. Islamkah dia, Kristenkah dia, bahkan setan juga karena dia makhluk Allah yang kita cintai sebagai makhluk. Sampai dia begitu, karena kau makhluk Allah cinta, bukan aku cinta dirimu. Atau nama posisi enggak begitu sudah, tapi kan kau makhluk Allah, aku mencintai yang menciptakan. Karena Allah ketika menciptakan sesuatu pasti untuk kebaikan. Alladzi ahsana kulla syai' wa bada'a khalqal insan. Allah ketika menciptakan sesuatu pasti untuk kebaikan. Nah, itu yang namanya Majnun, si Qais, saking cintanya sama Laila. Satu ketika pernah dia melihat anjingnya Laila, dikejarnya itu anjing, Laila. Lalu anjing itu rupanya masuk ke satu tempat di mana orang sedang sholat. Zaman itu kan masjid kita tahu belum seperti ini. Lalu dikejarnya oleh Qais, Laila, melewati orang sholat, muter-muter. Itu yang sholat marah. Qais gila. Sudah selesai sholat dipanggilnya Qais, bagaimana kau? Kau tidak tahu ya kalau kami sedang sholat. Juga kau kejar anjing saja. Aduh, mohon maaf, kata Qais. Saya tidak sadar kalau ada Anda sedang sholat. Saking saya fokus ingat pada orang yang saya cintai dengan melihat anjing. Yang saya bingung kenapa Anda sholat kok ingat saya dan kejar anjing. Jadi lebih cinta Qais dari Allah. Jadi ini yang sholat jadi tidak khusus, ini sangat khusus. Itu sebenarnya sindiran. Gimana kita ini, masya Allah, seperti itu.
Nah, saya mau pelajari semacam ini lalu melihat dia makhluk semua ciptaan Allah. Itulah kenapa kata Al-Ghazali kita hanya bisa bersyukur kalau sekarang kita dapat hidayah duluan, yang lain belum. Itu saja. Ada orang sekarang yang masih belum muslim, belum usah muslim, dia makhluk Allah, kita harus cintai dan kita harus bersyukur. Karena boleh jadi suatu saat dia dapat hidayah. Dan itulah, masya Allah. Jadi sebagai orang Indonesia saya harus mencintai Indonesia karena tadi pertama Indonesia itu sangat dihormati pun ya, ternyata salah satu yang membuat Indonesia sangat dihormati, dicintai, katanya orang Indonesia itu secara umum akhlaknya bagus. Alhamdulillah. Saya ketemu ulama Maroko, saya ketemu orang Saudi, bahkan itu orang Saudi ngalem sama saya luar biasa tentang orang Indonesia. Begitu dia lihat pertama saya kan sarungan kayak gini. Ini kebiasaan kami orang itu sarungan. Kami tadi dress code-nya yang laki-laki ini bajunya putih, sarungnya batik. Jadi sarung batik ini. Ya. Lalu pada saat di Mekah itu ada orang Saudi di Jamarat, dia tegur saya. Katanya, Indonesia, Anda saudara orang Indonesia, ayo Indonesia. Insyaallah. Ada ruh marah dekat. Saya pernah ke Jakarta sekali. Ada ruh puncak, saya sudah pernah ke puncak, atau puncak juga ya. Ada ruh Bandung, saya sudah pernah ke Bandung. Tapi kata dia apa? Ana wanuzur tumarra Indonesia. Saya walaupun baru sekali ke Indonesia, masya Allah, yakin. Kata dia, tapi orang Indonesia dalam pandangan saya, luhulukin, umumnya akhlaknya bagus. Ketika dia puji Indonesia akhlaknya bagus, hidung saya maju 2 cm. Wah, saya merendah. Tapi tuan orang Indonesia itu awam-awam, ilmunya kalah, ibadahnya kalah orang Saudi. Nah. Orang itu Pak, kata dia, nomor 1 itu akhlak. Orang beragama itu terlihat akhlak. Kalau Anda mau tahu orang beragama itu dari mana? Dari akhlak. Kalau ibu tanya saya, dia nggak begitu banyak belajar agama. Agama itu apa? Agama itu akhlak. Kalau agama yang ibu bapak maksud itu harus banyak hafal hadis, hafal Quran, itu dari agama. Tapi agama itu sendiri akan dilihat oleh orang sebagai bagaimana orang mengamalkan isi Quran dan hadis, dan itu terlihat dalam akhlak. Itu kenapa ketika Siti Aisyah ditanya oleh seorang sahabat bagaimana akhlak Nabi, Siti Aisyah mengatakan, Siti Aisyah ketika ditanya menjawab, kana khuluqul Quran. Kalau Anda melihat akhlak Nabi, Quran. Artinya semua yang ada dalam Al-Quran itu sudah diamalkan oleh Nabi saya. Penuh senyum, suka menolong, tidak sombong, tidak merendahkan orang, justru sebaliknya rendah hati. Nah itu. Nah dari sini rupanya lah yang membuat orang Arab tadi bilang orang Indonesia top. Dia bilang maaf waktu itu, bahkan daripada saya orang kampung saya, dia orang Saudi sih. Ini tumben-tumben ada orang Saudi baik di masa. Dia bilang begini, ketika saya bilang orang Indonesia awam-awam, ibadahnya mungkin kalah dengan Anda, ilmunya apalagi. Orang Indonesia kan bahasa Arabnya tadi saya bilang Arab maklum ini. Arabnya ya salah paham. Ada orang Indonesia keluar dari masjid, Ustaz, begitu keluar masjid ditawarin kudungan, ditawarin peci sorban sama orang Arab. Haji, hajjah, khamsa riyal. Dia lihat 5. Dia mau tawar 2 riyal, bingung. Apa bahasa Arabnya 2 riyal? Untung ingat sholat subuh. Wan rakaataini. Rakaataini. Yang dalam salat rakaat fardhu lillahi ta'ala. Bahasa Arabnya salah paham. Yang ngomong sebenarnya salah, untungnya dagang paham. Yang beli langsung jawab mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Jadi dia puji orang Indonesia ternyata dari akhlak. Karena ya akhlak itu sesungguhnya
menunjukkan kualitas agama seseorang. Maka Bapak Ibu, sekali lagi karena kita ini orang Indonesia ternyata banyak dipuji orang, apalagi Bapak Ibu yang sudah di Amerika ini duta-duta Indonesia di Amerika, duta-duta Indonesia, sehingga orang tahu Indonesia akhlaknya bagus. Nah, yang kedua, saya merasa bersyukur ya, selain merasa bangga jadi orang Indonesia. Kedua, saya bersyukur dalam hidup ini ditakdirkan yang menjadi orang yang mengenal Islam, dari guru-guru, dari kiai-kiai, dari ustaz-ustaz, dari syekh-syekh yang mengajarkan Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya yang sering kita sebut dengan singkatan Aswaja atau Sunni. Ini adalah As-Sawadul A'zam, adalah mayoritas di seluruh dunia. Saya sudah keliling dunia, kesimpulan saya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan pada kita ini sudah benar. Di seluruh dunia. Hanya mungkin kita ada sedikit perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil. Ya, kalau tauhidnya insya Allah sama. Perbedaannya paling kalau orang Indonesia madhabnya Syafi'i. Kalau tahiyat dia bukan begitu. Kalau nanti ke Maroko atau Saudi itu kalau tahiyat goyang. Ya, madhab Syafi'i di Indonesia kunut. Nah, nanti ada yang tidak kunut. Tidak masalah, itu tidak prinsip. Saya sebut dalam syair yang belum saya masukkan di kitab itu, wahdar minat tashdidi fil khilafi wal khulfu rahmatun takun dha khawfi. Wahdar minat tashdidi fil khilafi, jauhilah olehmu berlaku kasar, tashdid, galak, fil khilafi, ketika ada perbedaan pendapat. Wal khulfu rahmatun, karena perbedaan itu adalah rahmat. Takun adalah khawfi, jadilah kau yang memiliki sifat takut kepada Allah. Orang ulama besar bernama Imam Asy-Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul, ini kitab usul fikih babon yang sangat terkenal. Beliau pernah mengatakan, kenapa ada perbedaan pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali? Ya, karena untuk memberikan kemudahan pilihan. Fa in qila lima lam yaj'alillahu fi syari'ati adillatan qati'ah bal ja'ala muqamaha dhanniyah. Kalau ada orang bertanya, kenapa sih ada perbedaan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mazhab 4 kan? Kenapa enggak dibikin satu aja? Dipikir kalau satu itu enak, gitu kan? Tidak. Kenapa dalilnya tidak dibikin qat'i semua? Seperti qat'inya sholat 5 waktu dan rakaatnya. Ternyata saya baru tahu juga di sini sholat subuh 2 rakaat ya di sini. Nah itu kan qat'i, karena dalilnya qat'i kan, nggak ada perbedaan. Yang beda mungkin qunut tidak qunut. Dulu orang-orang itu karena alim itu tidak ada ribut qunut tidak qunut karena sama-sama tahu dalil. Sekarang memang ada juga yang muda-muda tidak meributkan qunut, bukan karena tahu dalil, karena sudah sama-sama nggak ke masjid sholat subuh. Nah, saudara-saudara, ternyata jawabannya kata Imam Asy-Syaukani, wal ja'ala muqamaha dhanniyah, tapi Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan dalil-dalil itu dhanni, sehingga ada perbedaan pendapat atau mazhab ini ternyata hadirin tujuannya ya dzalika tawsi'un lil mukallafin, ini untuk memberikan luasan ya bagi umat Islam. Banyak pilihan, termasuk ketika nanti ada NU, Muhammadiyah, Persis di Indonesia, betul. Karena saya katakan dulu, Indonesia sangat besar, tidak bisa dakwah Islam diselesaikan oleh NU sendiri, oleh Muhammadiyah sendiri, oleh Persis sendiri, oleh Al-Khairat sendiri, oleh SI dan lain-lain, Persis sendiri. Ya, semuanya ternyata memang harus dilaksanakan oleh banyak orang sendiri. Kita melihat semacam itu, dan ketika Allah mentakdirkan seperti tadi, mazhab Hanafi banyak di Cina. Saya sudah ke Cina, saya sudah ke Jepang, saya sudah ke Korea, saya sudah ke Uzbek, apalagi Turki, Bosnia, semua mazhab Hanafi. India, Pakistan, dia lebih lama di Pakistan mazhabnya Hanafi, kan begitu ya. Ya, saya
ketika di Pakistan oleh mufti Pakistan ditandai rumah Pak Imam. Kata beliau, mohon maaf hari ini tidak ada nasi, kita makannya roti. Maaf ya masjid. Saya bilang langsung dalam syair, Baitul watis ila sirjinu awqadahu Abu Hanifah tahir kulla khuzati. Baitul watis itu tungku. Ila sirjinu awqadahu, jika dia dibakar pengapiannya oleh kai pada sapi itu, ya, lalu dibakar dari bawah, rotinya taruh di atas tungku, halal apa tidak katanya? Kata saya katakan, ya, Abu Hanifah tahir kulla khubzati. Imam Abu Hanifah mengatakan rotinya walaupun perapiannya pakai apa tadi? Tai sapi yang gurih. Nanti tak kena nangis. Wah, lalu ulama-ulama Pakistan gembira kan tahu tuh anda ini kok katanya dikit-dikit bisa ini. Baik, hadirin, ini dua hal ini kebanggaan kami, ya, dan semoga kita juga bersama bersyukur. Satu di orang Indonesia, kedua menjadi Muslim ahli sunnah wal jamaah. Tentunya sebagai orang NU saya harus juga mempromot NU ya di seluruh dunia, ya, tapi saya selalu menjaga hubungan baiknya, tak pernah, insya Allah bapak-bapak ibu kemudian mana-mana saya tidak akan pernah menjelek-jelekan ormas yang baik. Kenapa? Karena tadi saya katakan Indonesia sangat besar, dunia sangat besar, dakwah Islam harus dilakukan oleh semua, oleh NU, Muhammadiyah, Persis, bahkan oleh Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali di semua. Karena sudah maghrib nanti ada pemberian apa kita, boleh kaki maaf nanti beliau baca doa. Terima kasih, sekian dari saya. Allahumma waffiqna wa mubarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qudwati a'yunina Muhammad bin Abdullah alladzi ja'ana bil hidayah wa rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin masyayikh, para alim, kiai, namanya Kiai Ustaz Haji Syamsul Alim Al-Karam, Kiai Haji Sultan Mustafa, yang kami muliakan Presiden Masjid Al-Hikmah, Bapak Haji Muhammad Toha, Al-Karam Bapak Haji Mubahir, para bapak semua yang kami muliakan, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kami bersama rombongan salat bersyukur dalam Saya kok hari ini situ. kami bisa Nggak kok foto-foto itu. bersilaturahim kepada bapak ibu semua, Mana si Bangka? bisa sama-sama sholat jamaah di masjid Al-Hikmah ini. Semoga dengan silaturahim kita Allah tambahkan umur panjang kepada kita semua, diberi rezeki yang cukup, rezeki yang berkah, rezeki yang bermanfaat. Yang tapi udah pulang. Salawat salam Mana? ada pula untuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu dirombongkan, dibersamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak lama. Kalau tadi Kiai Haji Sultan Mustafa sudah memberikan al-mawa'id al-hasanah, sekaligus beliau sudah menyampaikan pengalaman
semua. Saya berkunjung baru di 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Amerika. Kalau beliau sudah 5 benua, jadi tentu pengalamannya lebih luas. Saya di sini hanya ingin menyampaikan yang pertama adalah kita harus bersyukur pada Allah dengan sesungguh-sungguhnya syukur. Karena Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, pada utamanya kepada Bapak Ibu diaspora Indonesia yang ada di Amerika. Kita tahu Amerika seperti apa, negara yang besar, terdiri dari kurang lebih 50 negara bagian, mayoritas non-Muslim. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu semua hidup di sebuah negara yang luar biasa besarnya, terdiri dari berbagai etnis, bahasa, suku bangsa. Tapi Allah berikan hidayah kepada kita. Sebab ni'amud dunia itu kathirah, nikmat dunia itu banyak sekali. Tapi wa aktsaru ni'amillah, nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama adalah nikmatul hidayah. Ini yang harus kita berikan, karena hidayah itu murni dari Allah. Orang banyak sekali hafal Quran, tahu isinya Quran. Banyak orang hafal sekian ribu hadis, tapi kalau Allah tidak berikan hidayah, dia tidak akan mengikrarkan, tidak akan mengakui 2 kalimat syahadat. Dia tidak akan menjalankan apa yang dia ketahui. Sehingga hidayah ini kenikmatan yang luar biasa. Nah, salah satu ciri-ciri orang mendapat hidayah itu di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Salah satu orang mendapatkan hidayah itu salah satunya adalah Allah akan yashrah sadrahu. Yashrah itu menjembarkan, meluaskan hatinya menerima Islam. Dalam perjalanan kami dari Washington DC, kemudian menuju Philadelphia dan Muslim, kami kemarin mampir di salah satu makbar Syekh Bawa Mu'ayyid. Di situ sepi, tidak ada orang sama sekali. Kami diantar oleh Bapak Haji dari KBRI dengan sopir. Ternyata di situ ada seorang perempuan yang sudah tua, sendirian. Kemudian kita berdialog, dia menangis yang luar biasa. Ternyata dia muslimah, dia orang asli dari Ukraina, agamanya Yahudi Ortodok. Dia menemukan Islam atau dia merasa dimasuki Islam sampai menangis. Dan dia sudah melaksanakan ibadah haji. Dulu orang tuanya adalah dari Ukraina yang sedang perang sekarang dengan Rusia, dan agamanya yang dia sudah berangkat haji. Ini kenikmatan yang luar biasa. Sampai saya terharu, beliau juga terharu, menangis dengan terseduh-seduh karena kebahagiaan dan keharuan kedatangan kami. Kami juga merasa luar biasa. Ini tidak bisa diukur dengan apapun kenikmatan. Ini bicara. Sehingga kita karena mendapatkan hidayah itu, kita harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Ya tentu kita menjaga iman Islam kita dalam situasi apapun, keadaan apapun.
Ini yang pertama. Yang kedua adalah istiqomah. Nah ini yang paling berat. Istiqomah itu Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Kalau sudah qalu rabbuna Allah itu harus tsumma istaqamu. Terus menerus. Istiqomah itu al-mudawamah. Kalau sudah tsumma istaqamu, pasti akan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang sudah mendapat hidayah, sudah qalu rabbuna Allah, kemudian tsumma istaqamu, itu pasti hidupnya akan bahagia, itu pasti. Jadi kalau orang hidup kok susah, sedih, ini harus dipertanyakan seberapa istiqomahnya. Jadi tidak ada kata hidup susah, tidak ada kata hidup sedih, nelongso. Kalau bahasa saya itu gersu itu apa kiai, sama bahasa Inggrisnya apa itu? Menggerutu. Udah. Karena hidup ini harus bahagia. Orang Islam, orang mukmin dimanapun dia berada, dalam situasi apapun tidak boleh bersedih, tidak boleh bersuara, tidak boleh, harus selalu bahagia. Wa abshiru bil jannati allati untuk dalam segala situasi apa. Ini istiqomah. Istiqomah menurut Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali digambarkan, beliau mengatakan la khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Itu istiqomah. La khaira fi khairin la yadum. Tidak ada kebagusan sama sekali dalam satu kebagusan manakala kebagusan itu tidak terus menerus. Bahkan keburukan yang tidak terus menerus itu lebih bagus daripada kebagusan yang tidak terus menerus. Ini Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ada 3 kosakata tapi luar biasa arti dan maknanya. La khaira fi khairin la yadum. Tidak ada kebagusan di dalam sebuah amal yang bagus manakala tidak terus layakun. Bal syarrun layakun. Bahkan sesuatu keburukan yang tidak terus itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak terus. Jadi kalau kiai ustadz itu baik ya, baik. Tapi akan hilang kebaikannya manakala ustadz kiai itu tidak terus menjadi ustadz dan kiai, bisa menjadi bajingan. Preman itu tidak bagus, jelek. Tapi preman ini manakala tidak terus lebih bagus daripada kiai ustaz yang tidak terus. Ini Imam Ghazali menggambarkan arti dari tsumma istiqomah. Dalam kalimat lain disebutkan al-istiqomah huwa al-mudawamah fi ta'ati. Al-mudawamah langgeng dalam taat kepada Allah dalam segala kondisi situasi apapun. Ini yang terakhir, karena waktu tentu saja kita selalu harus memohon kepada Allah, berdoa, tidak boleh berhenti, karena doa muhul ibadah. Salah satu yang harus kita panjatkan, kita meminta memohon kepada Allah dan mendoakan Amerika itu menjadi seperti Indonesia. Amin. Ini penting. Apa artinya? Amerika dengan penduduknya sekian ratus juta, terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai agama. Di sini ada Nasrani besar, Yahudi kuat, Islam mulai beranjak naik. Kita memohon kepada Allah melalui dimasih-masih Bapak Ibu semua, Indonesia, Amerika akan menjadi negara dengan mayoritas nanti orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah menjadi orang-orang
Islam negara yang mayoritas mayoritas yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yakin bisa, tentu dengan izin Allah, dengan iradah Allah dan kudrah Allah. Tapi harus ada satu ikhtiar yang bersifat terus-menerus, karena di dalam ayat yang kami sampaikan tadi, Allah berfirman itu memakai fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Fi'il madhi itu fi'il bentuk lama. Tapi kalau fi'il mudhari itu kata kerja bentuk mustaqbal, sekarang dan yang akan datang. Sehingga ini memberikan satu ruang kepada kita untuk selalu berikhtiar dan berusaha. Salah satu ikhtiar usaha adalah kita memohon kepada Allah. Karena orang mukmin, orang muslim mendoakan orang non muslim itu diperbolehkan. Menurut saya, salah satu yang harus dipanjatkan, dimintakan kepada Allah adalah saudara-saudara kita, sahabat kita doakan mendapatkan hidayah dari Allah. Ada satu hadis, innallaha la ayyadallahu bika rajulan wahidan khairun min hummin. Ini adalah Amerika menjadi objek, menjadi maf'ul bih, menjadi tempat untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan Islam dengan penuh rahmah, penuh cinta dan kasih sayang. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, kita selalu memohon agar kesempurnaan nikmat di dunia ini dikaruniakan kepada kita sendiri. Apa kesempurnaan itu? Adalah kematian. Ya. Tamamu ni'amillah itu al-maut. Saya sampaikan di mana-mana. Tamamu ni'amillahi al-maut. Kesempurnaan nikmatnya Allah itu al-maut, mati. Kematian adalah kenikmatan yang puncak. Tentu al-mautu bil imani wal Islam. Mati dengan memegang iman dan Islam, mati dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sebaliknya itu bahwa dunia ini penuh kesengsaraan, manakala kita tidak bisa merasakan kenikmatan. Hidup ini sengsara dan sengsara, hidup ini nestapa dan nestapa, hidup ini susah dan susah, hidup ini rekoso. Apa rekoso? Sengsara. Payah. Kalau tidak bisa menikmati kenikmatan Allah. Nah, puncak kesusahan, puncak kepayahan adalah kematian. Watamamu adabillah di dunia itu al-maut. Kesempurnaan azabnya Allah di dunia adalah mati, al-maut. Manakala al-mautu biwal iman wal Islam. Ini saya sampaikan karena terbatas di dalam masjid, jadi kami berani kalau karena kita tidak boleh memasang mikrofon di luar tempat ibadah. Kami berani betul karena kita saudara semua sudah mendapatkan kenikmatan itu dari Allah yang harus kita pertahankan harta. Namun sampai kita ini dijatuh pulanglah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Indonesia dan Amerika hakikatnya sama-sama bumi Allah sama, jagat bumi ini sama, buminya Allah. Di mana kita berpijak, di situ kita ada di dalam bumi Allah. Dan di mana kita berpijak, kita harus berupaya terus
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta fattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka kita berharap dari Indonesia yang tadi sudah diaturkan oleh Ustaz kita Bapak Haji Samsul Ali, diaspora Indonesia di Amerika. Semoga ini selalu bisa khaliqin nas bi khuluqin hasan, tidak melihat agama, etnis, golongan, warna kulit. Sepanjang kita bisa bergaul dengan khuluqin hasan, kita berupaya ke sana. Insya Allah Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada kita semua. Ya dunia walikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim